Rina, seorang mahasiswi asing, menyewa kamar di rumah kos tua bergaya tradisional di Kyoto. Ia hanya ingin tempat tenang untuk belajar. Tapi di sudut kamarnya berdiri sebuah lemari kayu tua, dan larangan aneh dari pemilik kos membuat rasa penasarannya perlahan berubah menjadi teror yang nyata. Malam yang diguyur gerimis membawa Rina ke rumah kos tradisional Jepang. Kayu tua berderit di bawah langkah kakinya saat ia mengikuti pemilik kos menuju kamarnya. Pemilik kos tersenyum ramah. "Selamat datang. Ini kamar kamu. Nyaman, bukan?" Rina tersenyum hangat, menatap sekitar. "Terima kasih. Kelihatannya hangat dan nyaman." Pemilik kos melangkah hendak pergi, namun sejenak berhenti di ambang pintu. Pemilik kos, nada suaranya menurun. "Oh ya, satu hal. Jangan pernah buka lemari kayu itu." Ia menunjuk ke sudut ruangan. Sebuah lemari kayu tua, tinggi, usang, berdiri membisu. Rina menatapnya sesaat, heran, tapi hanya mengangguk. Malam semakin larut. Rina duduk belajar di bawah cahaya lampu redup. Suara rintik hujan masih terdengar samar. Tiba-tiba, suara gesekan dari arah lemari. Rina menoleh, sedikit panik. Ia bangkit, melangkah perlahan, menempelkan telinganya ke pintu lemari. Suara ketukan dari dalam, nafasnya tercekat. Ia mundur tergesa. Angin dingin tiba-tiba berhembus melalui celah jendela yang tertutup. Tirai menari pelan, lampu berkedip cepat, lalu mati. Dalam beberapa detik yang mencekam, semuanya kembali normal, tapi tidak dengan detak jantung Rina. Esoknya, sinar pagi menyelinap lewat jendela Soji. Rina berdiri di depan lemari, wajahnya dipenuhi kebingungan dan rasa ingin tahu. Ia tak tahan lagi. Perlahan, ia menunduk, mengintip dari celah sempit di antara daun pintu. Gelap. Namun dari dalam bayang-bayang, muncul sepasang mata putih, pucat, tak berkedip, lalu sebuah senyum lebar. Terlalu lebar, muncul dari sosok wanita berambut panjang dan kusut. Wajahnya seperti mayat, kosong namun menatap langsung ke mata Rina. Rina menjerit pelan dan terjatuh ke belakang. Saat ia bangkit, lemari sudah tertutup rapat. Malam kembali datang. Rina tertidur lelap di atas futon. Namun dari sudut ruangan, lemari kayu kembali membuka. Perlahan, tanpa suara, sebuah bayangan merayap dari celah, meluncur mendekat, seperti kabut, seperti sesuatu yang lapar. Bisikan seram mengisi udara. Suara wanita, lembut, penuh dendam. "Kenapa kau membangunkanku?" Rina menggeliat dalam tidur, gelisah. Tiba-tiba ia membuka mata. Sosok wanita itu kini melayang di atasnya. Wajahnya rusak, matanya putih kosong, bibirnya menyeringai dengan senyum hancur yang tak manusiawi. Rina menjerit. Keesokan paginya, pagi yang sendu. Hujan masih turun. Pemilik kos berdiri di depan kamar Rina, membawa nampan teh hangat. Pemilik kos mengetuk. "Rina-san, sudah pagi." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras, masih sunyi. Dengan cemas, ia membuka pintu. Kamar kosong, futon masih rapi, tak ada Rina. Namun, lemari kayu di sudut ruangan itu sedikit terbuka. Dari dalam gelap yang pekat, dua mata putih menatap keluar, tak berkedip, lalu senyum.